meninggal ini ada, cuman kita nggak bisa lihat. Oke. Kita Gitu. nggak bisa lihat, tapi suster dari tadi Suster bisa ya? begini. Gua agak ngeri nih. Dari tadi suster begini. Ada. Suster, ini saya agak berat nih. Kebanyakan nih di seluruh dunia, kebanyakan kita ini dalam situasi gini, sadarnya itu 12%. Makanya tadi Waduh. kan chaotic banget kan tadi, Iya, ini iya, iya. banyak nggak sadar ini. Iya. Misalnya kalau lagi cemas, saya beberapa bulan yang lalu mengalami suatu peristiwa di situasi sehari-hari yang saya mimpinya dikejar orang gila. Aduh. Oke. Mukanya mirip siapa Nodi? Kayaknya Kurang antara ajar dua lo. orang ini deh. Oh, di antara Dari dua antara ini dua ya? orang ini muka orang gilanya pasti. Kayak elu deh. Horazon. Gue udah beres minum. Kalau orang Batak kan ya apa? Biasanya Horas. Horas. Artinya apa sih, Son? Horas itu sapaan kayak Hore. Hore. Bukan kan Halo, halo. Halo bisa. Jadi kayak sapaan halo apa kabar itu sapaan kayak kalau di Sunda tuh sampurasun. Oh, sampurasun, rampes. Rampes. Kalau Horas jawabnya Horas apa? lagi. Oh, Horas lagi. Nah, itu beda sama karo. Kalau karo mah jua-jua. Mau maju-jua. Karo tuh Keren. sapaannya bukan Horas. Jadi kalau ketemu kita ke BPK ya, Aha. kalau ketemu di sana sama yang jualnya mah jua-jua. Oh, maju-jua. Coba dong sapa dulu nih. Horas. Karena Samosir toh. Betul. Samosir itu toba. Oh gitu ya. Iya, lo kok baru tahu? Oh gitu ya. Ada yang salah nih Non. Ada yang salah. Ada yang salah nih. Saya Yang berharap yang salah persepsi. Iya. Ah, itu. harusnya suster yang ngasih tahu aku. Betul. Oh gitu ya. Loh, aku jadi nggak yakin. Oke. Ini kita Iya, akan gimana ini? memulai dengan Gimana? canda tawa belum Ya. apa-apa nih ya. Iya. Tapi seperti biasa kalau di rumah Noni kita mau nyanyi dulu. Nah, Boleh, Ini boleh. Pas tadi Sip, kita sip. latihan satu ruangan bernyanyi semua. Artinya Yeah. tua. Coba di sini ya umat sekalian yang masih kenal di Everly Brothers siapa angkat tangan? Weh, semuanya Weh. Not. Oke, kita akan nyanyi lagu. Ini lagu favorit ada di kaset Evergreen. Betul. Ya, lagu dari Everly Brothers. Ya. Buat juga pasti tahu nih. Kita nyanyi ya lagunya judulnya adalah Dream. Sip, One, sip, sip, sip. 2, 3, go. Hold me tight whenever I want to. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, the dream in my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Hebat juga ya. Suka Yang lagu tepuk ini. tangan ya paling kencang Om Step. Ini zaman aku gitu katanya. Betul. Suster tahu lagu ini? Tahu dong. Tahu ini Eh, zaman kapan dengerin lagu ini Zamanku, Suster? zamanku. Zaman Zaman kapan tuh zamanmu Suster? sedang apa, di mana, Sedang sama apa? siapa, sedang berbuat apa? Hey, Aduh. SMP, SMA atau
Ingat nggak? Suster? Aduh, kayaknya SMA deh. SMA ya? Iya, SMA. betul. Aku jadi penasaran di Everly Everly Brothers ini ini tahun sebenarnya tahun berapa? 60 Tahun berapa ya? 70. Kalau Kus Plus itu kan 70-an. Ini zaman-zaman itulah. Berdekatan SMA. Everly Brothers, betul, Paul Anka, Tom Jones. Oh, sik. Kita tua ya. Iya benar. Aku mulai khawatir. Coba. Iya. Why Delilah. Ini ada episode tentang kesehatan gimana? Sekali-kali. Healthy over 40. Why. Aduh, tahun berapa? Active from 1951. Nah, Wih, 60-an. Everybody itu gile. 60-an. Iya. Jadi kalau ngomongin 60-an 50-an berarti kalau kita ngobrol sama suster nih tampilannya kan kelihatan. Oh, iya dong. Kelihatan ya. Apa tampilannya? Senior. Saya bilang barusan di off air ya Son ya. Padahal udah GR, kira namanya bagus. Ternyata senior. Senior. Jelas, Iya, jelas. jelas. Saya bilang tadi kan, Eh. kalau saya ketemu sama suster di angkutan umum, di tempat umum, Tempat publik ya. nah, kayaknya saya panggil tante deh. Iya. Gitu. Karena kan juga kalau nggak pakai kalung salib, kita Iya. nggak tahu juga ini suster. Beliau adalah seorang suster. Betul. Oke. Suster Agnes, tepuk tangan dulu. Thank you. Suster Agnes. Agnes. Sehat-sehat suster. Sehat, syukurlah. Mental dan badan fisik semua sehat ya. Kalau fisik iya, mental nggak tahu ya. Apalagi deket dua orang ini kayaknya mentalnya udah beda nih. Aduh. Suster nih dari paroki mana, berkarya di mana sih suster? Berkaryanya di Jogja. Di, Oh, Jogja. Di rumah retret Oh, Sarasvita. Rumah Ya. apa namanya? Rumah retret namanya Sarasvita. Oh, Sarasvita. Sarasvita. Mertua aku di Jogja. Suster. Di masa? ini Kaliurang. Kayaknya Tempel. aku nggak nanya deh tadi. Ini jadi suster. Gimana kayaknya? Ada Gimana? ada beberapa sifatnya jawaban, ada beberapa informatif. Boleh supaya connect ya. Iya. Tujuannya kan connect. Tapi banyak kesama kan? Iya. Sama-sama Batak. Ya. Iya betul. Terus berkarya di Jogja. Betul. Mertua aku orang Betul, Jogja. betul. Nah, Oh, iya sama-sama nih. juga kayaknya tukang nyeletuk. Tuangnya letup. betul. Sama-sama ada putihnya, aku dikit-dikit nih ada nih. Ya kan? Benar Boleh juga. dah, kita kan Kalung salib pengen- mana di mana kalung salib? Kalung salib, belum. Belum pakai. Belum dikirim dari Lourdes. Mau nitip kalau ada yang ke Lourdes. Boleh. Aduh. Siapa tahu ya. Di Jogja. Betul. Suster Agnes sudah berapa lama di Jogja nih? Saat ini sudah 3 tahun. Oh 3 tahun. Emang sebelumnya ada di mana sih? Aduh, jauh-jauh. Jauh-jauh. Di Boleh mana, disebutin Suster? dong, Suster. Sejak 2009 saya di Myanmar. Oh, suster maaf. 2009 itu memang setelah selesai ini. Jadi suster. Jadi suster. Enggak, Ji. Enggak kan? Enggak. Oh, dari awal berarti. Dari awal, aduh lama banget ini. Itu Ini di- ceritanya bisa 5 jam. Gimana nih? Gak apa-apa. Singkatnya Singkat aja. aja. Dari Singkat awal aja. setelah jadi suster Jadi itu suster, saya kebanyakan jadi guru. Guru. SD, Di guru daerah? SMP di Jogja. Oh, Jogja juga. Oke, setelah itu. Terus abis itu saya kuliah di Manila. Oh, di Terus Manila. abis itu ngajar di Atma, di Sadar dulu baru di Atma. Oke. Oh, oke. Setelah itu dikirim ke sana, ke Myanmar. Myanmar. Tuh kan sama, aku juga udah pernah ke Myanmar. Tuh, keren. Banyak Oh, kita makin samanya. dekat. Ini Iya. dijauhin aja. Gak apa-apa. Suster, aku mau dong sedikit aja karena kan Ya. lama di Myanmar nih. Ya. Sapa penonton kita yang di Myanmar. Ada loh, Suster. Serius. ada. Bahasa Myanmar Pakai coba. bahasa Myanmar. Iya. Aduh, lupa. Ayo dong, kita Minggu pengen apa? tahu kalau bahasa Myanmar gimana Chef soalnya. siapa? Chef siapa? Hah? Chef siapa? Siapa yang di Myanmar? Chef, Ada, chef. Ada ya? Chef orang Chef Indonesia? Albert. Albert. Ogi. Albert Iya. kenal, Ah, tapi dia kenal. udah pindah kan? Pindah Kamboja Iya, sekarang. Kamboja. Iya. Seperti Oh, kenal Myanmar. juga. Kenal Loh, kok dong. bisa kenal? Wah. Kok bisa ya? Iya. Lah wong di Myanmar Kok kamu bingung? Iya. Kok bisa? Iya. Emang kenapa? Iya juga ya. Iya, Chef Ogi ya. Oke, Chef Ogi Gitu. di Myanmar. Iya. Oke, boleh Chef disapa Ogi. dong yang Ogi di Myanmar. belum kenal, belum. Kayaknya baru ya. Ya itu Ogi itu Ogi itu Albert, sorry. Albert. Iya. Oh. Boleh dong pakai bahasa Myanmar Lupa, ke Ustaz. penonton kita di sana. Albert, kayaknya kamu di Kamboja ya? dia Kamboja sekarang betul ya? atau yang lain nih. Ya, Minggela Bashin. Oh, artinya apa tuh? Horas. Oh, sama Oh. artinya. Iya. Oke. Soalnya kalau kita tahu pemain bola kan aung-aung siapa gitu namanya. Aung, Bener ya? aung. Kalau orang Myanmar kan gitu namanya Ah, benar, aung-aung. benar, aung Mau gitu. aung gitu. Aung. Terus, Oh, sama kayak Vietnam tuh Nguyen. Nguyen. Nguyen tuh Iya. Asep. Asep kalau di Bandung Asep. Kalau di Medan Ucok. Di Iya, Vietnam iya, Nguyen. iya, iya, betul, betul, Kalau betul, di betul. Myanmar, aung-aung artinya dia lahirnya hari Minggu. Oh gitu. Oh, ada Minggunya namanya. pon atau legi atau Praktek Jawa jangan dibawa ke sana dong, saudara. Nggak bisa. siapa tahu jadi aung pon gitu.
Aung legi. Enakan Kliwon, Aung Aung Kliwon. Kliwon ya. Main nyatu-nyatuin aja. Oke, di Myanmar 2009 Suster sampai berapa lama? 2019. Nah, 10 tahun. Tahun loh, Setelah keren itu- ya. Setelah itu Habis itu kemana ya? Ke Kanada 1 tahun. Oh, sempat Kanada juga. Kanadanya di kota mana? Di Calgary di tengah. Calgary. Calgary. Waduh, tempat itu dong. Apa bola? Cagliari apa lo? Calgary. Kalvari. Mantep. Gua agak mau nyambut takut juga. Aduh, Kalvari lagi. Mau nyambutnya takut. Aduh. Ternyata Calgary. Suster udah pernah ke Calgary. Calgary. Bener loh. Oke, dari Calgary baru Ke Jogja. ke Jogja. Tahun 2020. Singkat-singkat nih, Suster, di Calgary apa-apa yang paling diingat? Paling diingat? Tempat seperti apa sih di sana itu? Calvary kayaknya. Bukan. Bukan. Calgary itu kita tahu mungkin Kanada apa? Ontario, Vancouver. Vancouver, Toronto, gitu ya. Iya, ini tempat apa tuh? Kalau Tempat yang saya suka tuh di saya udah lama jadinya nggak inget lagi, itu banyak danau-danau bagus-bagus. di Calgary-nya juga. Kalau Enggak di sana sih. apa? Apa yang Di paling Suster ingat di Calgary, Calgary itu? Salju, Oh, kawasan Iya, salju dingin dia. kan? salju Ah. 4 bulan salju terus. Tapi saya suka banget. Saya ini ciri khasnya kalau mau ke Kanada atau ke daerah yang bersalju, saya dikasih nasihat. Apa tuh? Saya kan datangnya Agustus 2019, itu masih musim panas ya. Masih summer Agustus. Masih Oke. nanti autumnnya kan September. September. Itu nasihatnya adalah setiap hari 30 menit keluar, setiap hari jam 9-an. Oh. Tujuannya apa itu? Tujuannya supaya badan kita menyesuaikan diri. Oh, Membiasakan suhu. diri. Iya. Iya, Jadi iya. pas minus 35 nggak kerasa. Nah, Karena sudah Udah terus tiap Terbiasa. hari itu kan. Betul. Tadi plus 25 lalu turun 20, 19, 15. suhu paling rendahnya berapa sih? Pernah Saya merasakan? ngalami minus 35. Minus Son. 35. Oh. Kita dikasih AC 21 aja kayaknya malam-malam. Lebih apa ya? Norak gitu. Itu Tapi, nanti ujung-ujungnya kayak ninja, lu cuma mata doang nggak pakai kacamata. Kalau pakai Kacamata kacamata dong. embun ya. Embun, jadi nggak bisa Ah, dipakai. Terus hanya oke. ini di Minus semua 35. ditutup. Sus. Itu Tapi nggak Kanada. kerasa. Jadinya kan pas 0 gitu cuma tambah Oh. baju hangat. Ya. Terus minus 10 ganti sepatunya, minus 25 beli ke supermarket ganti sepatu boot, pakai boot gitu kan. Gua pikirin minus 35 apa nggak kerasa? Kenapa? Emang udah mati rasa? Kebas, Emang udah kebas. Udah nggak bisa. Makanya nggak kerasa. Oh, bisa juga loh. Bisa juga. Ini suster hebat loh, dari daerah tropis panas Myanmar pindah Kanada Iya. ya. Iya, gila ya. Aku juga kaget-kaget kok. Kok eh, bisa ternyata Myanmar ya. paling panas berapa waktu itu? 40 40. lah. Wow. Mirip-mirip lah sama Wow, Indonesia. Mirip ya. Lebih Enggak lah, lebih parah lebih panas, Myanmar. betul. Kan ada 3 musim Myanmar. Oh, ngalamin 3 musim. Musim duren, rambutan sama Musim hujan, musim hujan. musim panas, Kemarau ya. panas banget. Walah. Ini kalau dispenser cold, hot, extra hot. Nah, Iya benar. Iya. Iya, Dari panas situ- banget. dari situ dipindah ke benar-benar yang panas dingin sampai nggak banget. bisa Iya. kerja. Hmm. Di Myanmar tuh kalau Jogja, saya kan biasa di Jogja enak Iya. ya. Kalau di Myanmar kalau udah Panas kategorinya udah ya. plus 40 gitu kita udah tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, panas banget. Panas banget. Di Myanmar berkarya di mana, Suster? Gereja kah atau di tempat? Kalau kita kan retret nih, tempat retret. Kalau waktu di Myanmar di mana? Saya tuh 20 tahun jadi guru. Jadi di Myanmar tuh jadi guru, Di guru sekolah apa? guru bas. Oh, Di bantu. sekolah yang Itu lagu. Kutunggu. Kalau aku yang ngajar nggak ada yang nunggu kayaknya. Emang galak suster? Oh. Relatif. Relatif. Iya, beberapa trauma. Saya marah. Suster di sekolah apa di? Ngajar di sekolah. Ada kalau bantu Romo-Romo Yesuit ngajar bahasa Inggris namanya Campion Institute. Oh, oke. Pernah ngajar Bruder-Bruder Lasal. Terus tapi yang utama saya membantu pemberdayaan perempuan. Oh, saya pikir tadi di sekolah publik loh bahasa Inggris. Bukan di mengajar di sekolah public school gitu, bukan ya ternyata? Di sana public school di monopoli oleh ya pasti pemerintah ya. Pemerintah. Oke, negeri lah ya, sekolah Iya, iya, negeri. iya, iya. Oke. Ya, zaman saya dulu tuh belum ada sekolah swasta kan diambil, semua sekolah Katolik kan diambil. Hmm. Ada nasionalisasi. Tapi saya ketangkep oleh
Duta Besar Indonesia untuk Myanmar. Ketangkep tuh dalam konotasi baik atau tidak sih? Kita ragu nih mau ngerespon. Ketangkep Not. Soalnya kalau ngomong ketangkep ini kan biasanya lagi maling ayam, Iya. ya. Atau ujung-ujungnya deportasi. Ini ketangkep Iya. apa, Suster? Ini ketangkep tangan, ketangkep Mau gimana respon sih? ragu nih. Kepergok atau gimana sih maksudnya? Kepergok bener, Kepergok. bener, kepergok. Lagi apa? Keperbox, Keperbok. Coverbox. Coverboy. Coverbox. keperboy, kaper suster. Kepergok oleh Pergok kan kita biasa kebetulan waktu itu duta besarnya Katolik, jadi sering ketemu di gereja. Ya. Terus dulu dari sebelum ke Myanmar di mana saya ngajar Pak. Oh guru itu kepergok tuh. Dia lagi nyari guru. Oh, kepergok hal yang baik dong. Ini tadi kepergok kita bikin bener maling Iya ayam. makanya positive thinking dong. Iya. Iyalah. Kepergok. Dia lagi cari guru waktu itu Iya. buat di sekolah negeri. Di sekolah Indonesia. Oh, sekolah Indonesia. Akhirnya sekolah jadilah di Indonesia sana. itu kan ada sekitar 400 anak. Yang orang Indonesianya cuman 40-an lah. Oh, sisanya anak Sisanya apa? anak Myanmar, anak-anak Ya. dari kedutaan Tempat lain. lain gitu loh. Hmm. Terus diminta jadi guru. Saya bilang nggak mau Pak. Wah, kenapa Suster? Ya anak-anak orang kaya kan. Saya Gak kan mau dong, kan saya suster. Saya suster Pak. Iya juga Iya, saya berkaul kemiskinan Iya. Pak, gitu loh. Ke Myanmar untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya. Jadi dia mau Suster. Ditangkap sama dia. Menurut Undang-Undang Dasar 45, Nah, lo. tidak bisa milih kaya atau miskin, punya hak mendapat pendidikan. Pendidikan. Waduh. Jadi Suster, Waduh, nasionalisnya tinggi. Aduh, Pak, jadi harus tawar menawar nih. oke. Terus saya bilang gini, Pak, boleh deh, tapi saya dibantu dapat visa, Pak. Kan susah dapat visa ke sana. Boleh, suster, nggak apa-apa. Saya ngajarnya 8 jam aja ya seminggu ya Pak. Boleh suster, nggak apa-apa ke kantor Oke. saya. Ya udah mikir-mikir, kayaknya bagus juga nih. Oke. Dibantu supaya saya bisa lebih leluasa melayani Oh, di tadinya sana. visa apa? Turis. Visa agak susah lah di sana. Oh, oke. Akhirnya dibantu Akhirnya lah untuk bisa dibantu. mengajar. Lebih Terus mudah mengajar. jadinya Lebih akses. mudah. Oke. Dapat tuh Betul. 8 jam per minggu tuh memang Dapat. sesuai perjanjian. Iya, Iya. Ngajar bahasa Inggris, Suster ngajar atau bahasa Indonesia ke penutur asing. Oh, ke penutur asing. penutur asing itu Anak-anak apa sih, Suster? Myanmar, Ya. anak-anak Vietnam, Aha. anak-anak So- Cina. Suster, sorry, secara kebutuhan dibutuhkan bahasa Indonesia di sana untuk anak-anak ini? Enggak. Sebenarnya enggak. Enggak Ini buat kita kemana apa? ini? Jadi kenapa diajarkan, Suster? Karena Untuk kebutuhan apa? kan itu kan sekolah itu milik kedutaan. Oke. Memang ditujukan untuk anak-anak diplomat di situ. Oh. Tetapi kebutuhan sekolah itu ternyata anak-anak dari Myanmar, dari negara lain itu butuh. Mhm. Lalu diterima. Makin lama yang bukan orang Indonesianya banyak. Banyak. Oh. Lalu salah satu misi kedutaan kan memperkenalkan budaya. Ya. Oh, that's why Iya, iya, bahasa iya. Indonesianya That is diajar. why. Iya. Oh, Gitu. itulah di Myanmar. Ya, tahu cuman yang pastinya ternyata punya sebuah apa namanya ya kerinduan mengajar, dapat juga aksesnya di sana dan selama 10 tahun ternyata ya betah di sana. Iya, gila ya. Maaf, suster diutus atau memang disuruh oleh siapa sih? Atau kemauan sendiri atau gimana? Ke Myanmar ini? Berkarya di Myanmar tuh. Ada yang mengutus Ordo, kalau dari maaf nih. Ordo kan? Ordo gitu dari nyuruh Ordo. menugaskan atau gimana? Ditugaskan sih. Tapi sebenarnya ada panggilan juga. Soalnya tahun 2000 kami pernah 2001 ya jalan-jalan maksudnya ke sana bantu-bantu. Terus lalu uskup dia bilang coba tinggal di sinilah kami butuh gitu. Oh. Lalu berhubung tenaga belum ada terbatas, akhirnya baru sanggupnya 2009. 9. Oh, lumayan jauh ya jaraknya. Oh, ya. 9 tapi- tahun berarti. In and out ya kami datang. Oke. Oke. Terus saya memang cita-cita saya jadi suster itu sebenarnya memang saya suka jadi guru. Cita-citanya saya ingin melayani di negara-negara miskin sebenarnya. Terus saya pengennya cita-citanya ke Afrika. Oh, sebenarnya Wow. keinginannya ke Afrika. Oh, dapatnya Myanmar. Ya Iya. nggak apa-apa. Lumayan lah, Kan lumayan. ini Oke. udah diresik dulu. Iya. Karena kalau nggak ada yang Afrika tahu. itu udah lebih dari 40 Betul. derajat Aduh, kayaknya. dia, Betul. ya pikiran positif dia Iya, bagus. gladi Aku resik, tersentuh kan? gitu loh, Benar, hebat Tersentuh. sekali. Sebentar. Hati-hati kalau mau dikesentuh, Iya. bentar lagi kedorong. Waduh. Iya kan setelah ini kan ke Sierra Leone ya kalau nggak salah. Iya.
kemudian bener. Pantai Pengennya Gading. negara apa sih? Ah, Suster di pengennya Afrika, negara pengen apa mana? di Afrika? Ya di mana aja pokoknya Afrika lah. Afrika ya. Tapi yang berbahasa Mesir Inggris ya. Mesir juga Afrika loh. Hah? Mesir juga Afrika. Iya. Enggak kan maksudnya kan? Ada yang baru tuh Pantai Daging. Ah, Gading. Itu kelihatannya menarik tuh. Iya, kalau Pantai Daging kita yang mau ke sana ada tenderloin. Ibu kotanya tuh sirloin. Tapi janganlah. Kalau orang Batak jangan ke Pantai Daging, jangan. Kenapa? Di Rendang, Pak. Di Saksang. Ada alasan Bapak Ibu dan juga Mas sekalian kenapa kita mengundang Suster Agnes ke sini mumpung lagi di Bandung, itu nomor satu ya. Yang kedua itu adalah kita mau berbicara tentang tadi lagu yang di awal perjumpaan kita tadi. Betul. Kita mau berbicara tentang dream, mimpi. Nah, ini ada desas-desus. Aduh, desas-desus. Kabar burung. Ah. Bahwa ternyata kabarnya Suster Agnes nih punya apa ya? Ketertarikan, interest tentang yang namanya dunia mimpi. Nah, Konon katanya Suster Agnes ini adalah seorang penafsir mimpi. Apakah benar Suster Agnes Ini ini, nggak horor. Perlu menyanyi. penafsir Nggak jadi horor. mimpi? Son, Ya. ngomong mimpi, lu Nah. pernah mimpi aneh nggak? mimpi, wah banyak Not. Random. Random. Random, Tiba-tiba maksudnya- dicabut nyawa gitu. Oh jangan dong. Jangan dong. Jadi kayaknya mimpi-mimpi yang nggak make sense aja. Contoh. Ketemu si A, tahu-tahu si A ini padahal di hidup gue sesungguhnya orang yang tidak intens berkomunikasi. Oke. Tahu-tahu ya random aja sih gitu. Tapi flow-nya sendiri random. Dan Kacau gitu menurut ya. gue pas bangun nggak untuk gue inget dan tidak untuk gue cari maknanya karena menurut gue random. Nah, ada yang jelas, gitu. gitu. Betul. Cuman ada juga yang bermimpi ketika saya mimpi tiba-tiba mimpi orang ini nih, tiba-tiba aduh, ini orang kenapa tiba-tiba muncul di mimpi? Saya langsung tanya kabar. Biasanya, Oh, gitu. Jadi- gimana sehat? Oke, ya udah aman Lu, ya semua. lu nanya aman. kekhawatiran lu apa? Takut ada apa-apa? Takut ada apa-apa. Oh. Karena nggak pernah ada di bayangan Kok saya tiba-tiba sebelumnya. muncul ya Ada. dalam mimpi ya. Iya. Nah, gua Tuh. ngomongin mimpi Gitu. inget jadi waktu tahun 90-an waktu itu aku bangun pagi ya. Hah? Terus waktu itu orang tua aku bilang, "Dek, coba naik sepeda lewat ke warung sana, tolong liatin nomornya." Hah? 3671. 3671. Oh, oke. Porkas, Bro. Porkas. SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Judi based on mimpi. Ada juga tapi kan, ada juga orang. Jadi pas gua ke sana, pagi itu keluar nomor hasil kocokan kan. Iya. Malamnya itu dibuka lagi tuh warung, terus diajaklah ke sana waktu itu. Buku tafsir mimpi. Oh, ketemu naga nomor 6. Pasanglah nomor 6. Kalau enggak dikejar harimau, pasanglah Betul. hari apa itu Digigit ular. sakit. Iya. Katanya juga kalau mimpi apa Ketiban katanya duren. tanda ya tandanya Rezeki. mau dapat rezeki, mau dapat gitu. Iya, iya. Suster, kita berbicara tentang sesuatu yang kadang nggak jelas kalau dipikirin gitu. Istri saya tiba-tiba dia bermimpi punya anak namanya dikasih nama Tesalonika. Waduh, itu anak apa Anak kota? perempuan. Anak apa kota? Nggak ngerti juga. Dikasih nama anak namanya Tesalonika. Tesalonika. Tapi katanya gua kasih nama berikutnya adalah Lulu Jegek. Ini random amat. Kan jegek itu bahasa Bali, kan? Lulu Ya, jegek. ya kenapa gitu Oh, loh. iya, iya, Dia iya. kan bingung, Bingung. gitu kadang. Ya. Sedangkan pengantar lagi nih kalau di kitab suci banyak sekali orang-orang pilihan Tuhan berikan petunjuk lewat mimpi. Mimpi. Tuh. Bahkan Yusuf Ya, juga benar. lewat mimpi Lewat dan mimpi. banyak sekali nabi-nabi. Yakub, Ya, Yakub mimpi. lewat mimpi. betul. Nah, tolong diramal dong, suster. Ujungnya apa sih? Mimpi sama ramalan itu apa Ya, sih? pengen siapa tahu Aduh. ada dapat rezeki gitu, Not. Eh, Itu ada dulu nomornya. aja. Ada nomornya. Bukan daki. Untuk awalan, suster, mimpi sama ramalan sama atau beda udah gitu. Ya deh. beda lah. Jelas Beda. Jelas. Oke, nah mimpi dalam gereja Katolik yang Suster Agnes sendiri pahamin, cari tahu, mimpi itu sesuatu yang kita selaku umat Katolik nih ya, percayanya itu sampai level mana sih? Apakah kita harus selalu percaya sama mimpi berdasarkan kisah para nabi? Ada kata orang gini, kata gitu. Menurut Suster gimana tentang mimpi ini? Percaya 100%. Serius nih Suster? Serius. Selama ini kita ngabain mimpi ya, mengabaikan Oh, kalau Mimpi, mimpi apa dulu? ya, Yang tadi nggak bagus-bagus jelas. percaya, yang jelek kita nggak mau percaya kan biasa Iya. gitu. Karena Makanya- takut. Padahal percaya semuanya penting. Percaya dalam porsi seperti apa nih Suster? Mempercayai bahwa itu akan jadi kenyataan atau Yes. apa? Itu mimpi itu adalah
Kunci. Iyalah, untuk kita. Itu lagu. Aku nggak bisa nahan itu tadi ya. Saya itu lirik banget. Mimpi Nyanyi. adalah Kunci untuk kita menaklukkan dunia. Iya. Lagu kan? Oke. Mimpi apa nih, Suster? Ini kan basicnya itu dari psikoanalitis kayak Oke. sebenarnya itu. Jadi dilihat semua simbol-simbol dalam mimpi itu adalah berbicara pada umumnya tentang diri sendiri. Itu. Oke. Jadi sebenarnya mimpi itu memberi pesan kepada kita. Oke. Sebenarnya ini apakah ini suatu kebetulan atau itu memang apa Anugerah. ya? Kehendak Tuhan ya. Iya. Soalnya hari ini guru mimpi saya baru meninggal. Guru mimpi. Mohon maaf, mimpi Guru- ada gurunya. Saya yang memperkenalkan tentang Oh, analisa oke. mimpi ini namanya Romo Wolfgang Bock Kastowo Yesuit. Oke. Hari ini meninggal tadi pagi. Persis tadi pagi. Iya, Oke. dia yang ngajarin saya tentang mimpi. Suster, sorry. Berarti diajarkan, bukan merasa ini gifted. Lah diajar, latihan. Oh. Jadi orang umum bisa bisa. Bisa. Kita pun bisa. Bisa. Bukan ini kita ngomong, oh suster punya gift bahwa saya Enggak. bisa. Oh bukan. Bukan ini Oh. latihan. Jadi ilmu ini. Ilmu benar. Oh, Oke. Oh, makanya tadi Tadi kira- kita mikir ada. Iya, agak-agak mistis tadi. Iya, kita pikir bahwa seseorang tuh punya Iya. karunia dari Tuhan gitu, bahwa dia bisa. Kita nggak ngomong membaca Menafsir- mimpi ya, tapi menafsirkan makna. Setiap orang punya bakat, Oke. asal dilatih. Nah, Itu. oke. Setiap orang sebenarnya punya kemampuan untuk meningkatkan istilahnya indera keenam. Oke. Mimpi itu indera keenam, suster. Ya, intuisi. Intuisi. Oh, oke. Terus saya belajar dari Romo Wolfgang. Saya biasanya manggilnya dia Romo Wolfgang. Itu umur berapa ya? Waktu saya masih kaul pertama baru-baru itu. Oh. Lalu kok bagus ya. Jadi kalau mimpi itu dicatat, lalu Oke. diartikan mimpi itu. Lalu pergi, saya punya buku waktu itu, buku kamus mimpi. Oke. Ya. Lalu jadi kalau saya misalnya artinya mimpinya adalah misalnya air. Itu biasanya kalau mimpi air, mimpi banjir itu kan sebenarnya ada emosi yang belum bisa, emosi yang mengendalikan kita, meluap-luap seperti Sorry, itu. ini agak psikologis. Iya benar. Ini Jadi kamus mimpi itu juga kaitannya sama psikologinya psikologi, iya betul. Penulisnya itu siapa? Kalau boleh tahu, Suster? Apakah dia latar belakang psikolog kah? Atau? Iya, biasanya mereka orang latar belakang psikologi. Sebenarnya itu simbol-simbol dari alam bawah sadar. Dalam diri kita itu kebanyakan nih di seluruh dunia, kebanyakan kita ini dalam situasi gini, sadarnya itu 12%. Makanya tadi Waduh. kan chaotic banget kan tadi, Iya. banyak nggak sadar ini. Iya. Enggak kok, ini kopi kok. Sadar. Iya. Kopi. Ini kopi Lampung. Iya, Pak Dari Surnana Dea. juga minum. Iya. Tuh kan, kelihatan tuh nggak sadar. Kopi. Minum dulu, Iya, minum dulu. biar sadar. Panik. Kalau ini kopi, yang ini nggak tahu. Nah, ini kita nggak tahu nih. Suster kita nggak tahu loh. Ini air suci. Air suci. Oh, berarti ilmu. Ini ilmu yang memang dipelajari dan Betul. siapapun bisa melakukannya. Bisa, benar. Tapi kan mimpi ini seringkali nggak nyambung kaitannya. Atau Nah, ada mimpi itu. yang Atau berkesinambungan. Itu soalnya pola pikirnya bahwa sebenarnya mimpi itu nggak nyambung. Emang kalau kita konteksnya pakai pikiran rasional, logika nggak nyambung dan nggak jelas, dianggap aneh. Iya. Karena memang ini kayak kitab suci ya. Kitab suci kan kadang-kadang aneh gitu kan. Ini jadi kita menerjemahkannya itu semua simbol yang harus ditafsir simbolnya. Loh, bukannya ada yang bilang mimpi itu bunga tidur, jadi hanya Lu percaya sama dia? Apa percaya sama aku? Aduh gitu deh, tegang kan? deh. Nah, Disuruh milih, nah, disuruh milih, bingung deh. yang satu suster, Son. Yang satu lagi nggak tahu siapa yang lu Nggak tahu, omongin. iya gitu ya. kan? Makanya. Bunga mimpi kata Sony, kata Bunga suster. tidur, bunga tidur. Bunga tidur. Kalau kata suster justru malah ada ini simbolnya. ada Betul, simbolnya. Simbolnya tuh ada tergambar, maksudnya tadi kayak tadi air, lalu api, Ya. lalu Dikejar-kejar. Ya. Ya. Saya tuh udah mengolah mimpi kan sejak umur 25 lah ya.
Itu terus. Jadi saya kalau mimpi nulis, kalau ingat ya. Oke. Semua orang mimpi tapi ingat apa enggak? Betul. Setiap hari pasti mimpi. Oh pasti tiap hari. Pasti. Tapi merasa nggak mimpi tadi malam. Karena nggak ingat. Tapi enggak ya? Oh karena nggak ingat. Benar. Bukan nggak mimpi. Betul. Gue mencoba nginget, gue bahkan nggak tahu gue mimpi apa enggak. Betul. makanya. Oh, Kalau iya. orang biasa pakai pikiran rasional, itu tidak mudah mengingat. Oh, oke. Tapi istri saya sering banget mimpi. Mimpi apa? Iya. Mimpi maksudnya? Tahu dari mana? Capek punya laki kayak gua maksudnya. Kurang ajar lu. Kencang amat teriak capeknya. Kenyataan ya, Iya. benar. Makanya di mimpinya kan keluar, Nodi keluar. Nah, tapi Pergi kamu. yang dilakukan Sony ini kan ngigo. Beda. Saya sering ngigo. Waduh. Tapi Ngigo. saya nggak pernah ingat mimpi apa. Tapi Istri ngigonya saya kelihatan. sering mimpi, sering inget. Nah, Istri. Ya. Beda itu. Iya. Laki-laki dan perempuan mungkin. Kalau enak aja. Ada pembedanya mungkin? Enggak. Enggak. Galah. ya Pada ada dong. tanya. Laki-laki dan perempuan ada pembedanya, ada dong. Kamu ketemu sama orang Batak ya. Kaget. Ternyata Namboru. Untung Namboru, Namboru. bukan opung. Bukan opung, Namboru ini. Sempat opung habis tuh. Mau manggil opung apa opung? Ya, Namboru. Oke. Jadi artinya seseorang mungkin bisa punya makna yang berbeda walaupun Ya. mirip. Ada ngigau, ada Ya tergantung mimpi. orangnya, tergantung kondisi dia kan. Oke. Makanya dulu saya waktu di Myanmar mimpinya kebanyakan pagoda, banyak pagoda gitu ya. Oh. Pas di Kanada saya sempat mimpi salju misalnya gitu. Tergantung latar belakang orang Karena itu. sehari-hari mungkin dia melihat itu. Jadi itu masuk ke mimpi. Ya, jadi simbol itu adalah kita itu kan kebanyakan tuh 12% sadar, Oke. kebanyakan 80% tuh dikendalikan dari alam bawah sadar sebenarnya. Oke. Lebih-lebih situasi-situasi yang tidak nyaman, yang tidak kita sukai, kita tekan tuh, kita press gitu ya. Oke. Udahlah. Ya, bodoh gitu ya. Positive thinking aja gitu ya. Padahal sebenarnya kita lagi kehilangan, nih, lagi sedih, lagi sakit hati atau lagi worry gitu. Kita kuburin jauh-jauh di bawah sadar. Nah, kalau kita nggak beri perhatian, itu lama-lama kan jadi stressful, jadi depresi gitu. Itu membuat kita jadi sisi kita itu tidak seimbang, akan jadi penyakit. Nah, sebenarnya mimpi itu membantu kita untuk sadar, kamu lagi sedih, lagi kecewa, lagi takut, lagi cemas gitu. Misalnya kalau lagi cemas, saya beberapa bulan yang lalu mengalami suatu peristiwa di situasi sehari-hari yang saya mimpinya dikejar orang gila. Aduh. Oke. Mukanya mirip siapa Nodi? Kurang Kayaknya antara ajar. dua orang ini deh. Oh, di antara Di dua antara ini dua ya? orang ini muka orang gilanya pasti. Kayak elu dah. Bener loh. Dia gini-gini. Bener. Kulitnya Nggak putih. mungkin ya. Benar-benar. Jangan-jangan dia ya waktu itu Iya. menjadi aduh. Kalau bahasa Bataknya naritik. Nugelo. Orang gila. Kan nggak mungkin kok Kevin begini-begini. kan? Iya. ODGJ ya. Orang ODGJ. bahasa Indonesia ODGJ. Lalu itu artinya apa tuh dikejar Dan orang gila? saya waktu itu peristiwanya saya itu ada kesempatan tapi ternyata kesempatan itu diambil gitu. Oh. Diambil orang. Ya, terus kaget kan, shock gitu. Padahal saya punya mimpi maksudnya berangan-angan Angan, keinginan. itu, terus tiba-tiba Diambil kesempatan orang, itu diambil. hilang. Saya sedih, terus gimana nih? Ada rasa-rasa cemas gitu. Munculnya mimpinya adalah saya dikejar-kejar orang gila. Oke. Dikejar kan itu ada rasa takut ya. Aha. Jadi yang mau Gambarkan. disampaikan dari bawah sadar itu, ini loh kapasitas ketakutan saya itu disimbolkannya lewat orang gila itu. Oh. Jadi untuk kenalan sama ketakutan, walaupun saya orangnya confidence, orangnya bisa mengontrol hidup, misalnya seperti itu, tapi saya tanpa sadar menekan rasa takut itu. Padahal ada rasa takut. Padahal ada rasa takut, lalu munculnya di mimpi. Artinya mimpi buruk sekalipun, mimpi yang kita nggak suka dengan mimpi itu bisa bermakna Itu baik. makna pengingat. baik, iya. Tujuannya untuk diberi perhatian supaya kita dalam hidup sehari-hari itu lebih realistis. Ya. Misalnya jadi saya punya rasa takut toh. Jadi peristiwa itu ternyata membuat saya sebenarnya ada bagian dari saya takut. Ya udah, lalu saya berusaha seimbang, saya berusaha tidak pura-pura sibuk.
memberi perhatian dari ketakutan itu berarti saya efek dari keputusan itu ternyata besar bagi saya. Jadi kalau mimpinya baik, kondisi kita sedang senang. Bisa Iya. jadi. Oh iya, benar. Oh, Enak. Tapi kalau sebaliknya ya. kalau mimpi buruk berarti sedang ada tekanan, ada sesuatu. something wrong. Iya, alarm something juga itu yang berarti perlu ya. diberi Iya. perhatian. Lalu beri perhatian ini siapa yang harus memberi perhatian? Diri kita, kita si sendiri. pemimpi. Berarti Iya. self love itu tuh Yes, bener important gitu ya. sekali. Self love, self care itu penting. Self care tuh yang citrus ya, enak. Fresh care. Sabar. Aduh. Itu enak sini Nat. Umur kita tuh udah butuh. Self care itu hal-hal apa sih yang bisa dilakuin di kehidupan nyatanya, Jadi Suster? prinsipnya self care, self love itu adalah saudara teman-teman tercinta. Saya 13 tahun di luar negeri dan sudah pernah di 13 negara dan pernah membimbing orang sampai sekarang ada orang-orang asing dari berbagai negara. Saya pikir dulu kebahagiaan itu adalah kalau punya ini, kalau Iya. sekolah di sini, kalau pergi ke sini, Kalau sama si kalau ini. sama ini Oke. gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya unsur luar. Ya. Oke. Jadi kalau nggak ada sakit hati, menderita. Hmm. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu dari dalam. Kita Kebahagiaan itu pilihan. Ya. Oh. Ya benar. Ada peristiwa kita bisa milih. Iya. Mau sakit hati Betul. atau melihat ini jadi kenyataan, terima kenyataan. Atau Kalau mau itu saya dicuekin sepakat. aja gitu. Dicuekin juga itu jadi menderita. Oh, mau jadi- Kalau itu saya sepakat. Saya punya pemikiran gini, Suster Mary, kebahagiaan itu diciptakan. Kalau saya seperti Benar, itu. benar. Jadi benar. Pilihan. Saat kita menemukan satu kondisi yang membuat kita tidak nyaman, menurut saya nangis adalah reaksi. Betul. Tapi lu memilih, berarti kalau lu menangis, lu memilih untuk lu pengen larut di sana. Tapi kalau lu memilih enggak, gue bisa accept ini dan gue memilih untuk bahagia, pada akhirnya itu pilihan. Makanya aku masih Pilihan, berpikir betul. bahagia itu ya lu ciptakan, bukan lu cari. Betul. Jadi banyak ya yang datang ke saya bimbingan gitu ya. Suster, apa salah saya, pacar saya ninggalin saya gitu. Langsung pilihannya apa salah saya gitu ya. Oh, itu kan melihatnya nggak mau malah disalahin gitu. berarti. Ya nggak? Ya nggak? Nggak mau disalahin. Apa ya kan? salahin? Iya. Padahal bukan soal salah apa nggak Jangan salah menyalahkan kan. diri sendiri. Ini kan dulu. kenyataannya bahwa pacarnya misalnya pergi. Ya. Ya udah ini kenyataannya. Iya. So what gitu ya. Ya boleh sedih, terima bahwa sedih karena sudah kenal dekat 5 tahun atau 3 tahun. Ternyata dia ini kenyataannya ya memang tidak bisa diinikan kan, tidak bisa Dipersatukan. dilanjutkan Iya, lagi. betul. Udah, terima. Ya sedih lalu sekarang gimana? Mau apa? Mau berlarut-larut atau kita udah open lagi, Oke. move on gitu. Iya, open tuh open relationship lagi Iya. berarti Iya, gitu ya. betul kan lumayan kan? Iya. Iya, I'm single banyak and pilihan. ready to mingle. Iya, Atau betul. mungkin open PO ya, pesanannya apa nih? Brownies. Open Nastar, aja. ya kan? Better sih ada PO ya. Jadi barang nggak numpuk, Pak, stok. kalau better mahal Pak biasanya. Iya. Oreo lah. Mendingan mentega aja. Suster, tapi kalau dari sudut pandang gereja nih, meyakini mimpi sebagai sesuatu itu ada unsur menyalahi nggak? Maksudnya gini, kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan memberikan petunjuk lewat apa gitu ya. Betul. Mungkin mimpi salah satunya. Betul. Tapi apakah selalu semua mimpi itu datangnya dari Tuhan? Atau ini hanya tentang saintifik kita aja Salah kadang? satu, jadi mimpi itu bisa juga ada maksud dari Tuhan untuk memberitahu kita. Ada juga dari alam bawah sadar kita supaya kita tahu diri atau juga bersyukur. Dari Tuhan tuh kadang-kadang tuh kalau kita buat keputusan ya, keputusan besar sekali, terus akhirnya milih, udah aku mau bahagia. Udahlah, aku memutuskan relasi ini demi kebahagiaan semua, karena relasi ini toksik. Ya, ya. Oke. Dah, saya pilih itu. Enak, nanti mimpinya bagus-bagus loh. Setelahnya. Iya benar. Oh iya. Oh, mimpinya misalnya terbang. Iya. Kayak itu kan sebenarnya yang terbang itu spirit kita. Ringan. Gitu, lepas. Oke. Atau berenang di bawah samudera terus lihat bagus-bagus gitu. Tiba-tiba ada yang nyapluk. Oh, jangan dong, itu jadi serem dong. Itu jadi serem dong. Itu jadi serem. Nggak, itu nggak bahagia lagi dong. Ada tulisan Megalodon 2. Kok serem ya kan gitu ya. Tapi pernah Iya. loh aku ngerasa gitu loh. Tidur tiba-tiba Enjoy gitu ya. Ah. tiba-tiba grup.
bangun aja. Heeh. Kayak dijatuhin dari atas tuh ke bawah tuh. Kamu jatuh ya? Kerasa Itu gitu. kalau itu pada umumnya ya, mimpi jatuh, mimpi terbang, mimpi dikejar-kejar, mimpi telanjang di depan umum. Aduh. Ada gitu, pernah dengar, pernah dengar. Ada. Saya tuh sejak ngasih kursus mimpi ini sejak masa pandemi ya. Kan waktu itu saya di Kanada, saya ikut kursus, saya tahu 4 model cara menafsir mimpi. Terus lagi masa pandemi itu kan udah nggak bisa kemana-mana. Ya. Oke. Terus orang Indonesia di Calgary bilang, Sus, ngasih apalah gitu, ajarin kami mimpi deh, kan suster biasa mimpi, bisa nafsir. Terus saya ajarin. Nah sejak itu saya banyak kelompok yang saya ajarin. Nah ini besok saya ngasih kursus, Sabtu Minggu ya di sini ngasih kursus mimpi. Itu jadi pada umumnya di seluruh dunia. Jadi telanjang di depan publik, mimpi gigi copot, mimpi gagal tes, mimpi dikejar-kejar, jatuh. Suster, ada gigi atas bawah ngaruh nggak? Ada yang bilang loh. Ada yang bilang loh. Kalau gigi atas yang tanggal, maknanya ini. Gigi bawah maknanya ada loh. Bener nggak Sus? Oh itu juga sedetail itu mimpi itu, Suster. Tuh kan. Itu bagus loh kalau kamu pada ini bagus. Oke, maknanya apa Saya nih, Sus? udah nih maknanya kalau kamu tadi kan jatuh. Artinya ada dukungan finansial bisa, dukungan emosi atau dukungan spiritual yang hilang. Oh. Jadi itu mimpi yang Bagus dari maknanya mananya? Bagusnya jadi sadarkan, ternyata diingatkan. Kepergian dia saya kehilangan dukungan emosi misalnya. Tapi hanya pengingat ya, bukan lantas dia menjadi lega hati kan? Menyadarkan lalu bilang, saya lagi kehilangan. Oh, oke. Jadi ya kalau lagi kehilangan ya kita perlu me time ya, beri waktu supaya kita nggak pura-pura fine lalu sibuk-sibuk. Tapi kan dalam hati kita ada yang hilang nih sekarang. Perlu diberi waktu, itu yang disebut me time sebenarnya. Jadi dimengerti ya memang sedang hilang, yang sedih. Ya kita beri waktu 2 hari apa seminggu. Kadang-kadang bisa 2 tahun. Saya transisi dari 13 tahun di luar lalu ke Indonesia ya berat ya. Iya. Ada yang hilang pasti. Ada yang hilang, betul. Lalu mimpi tiap hari. Mimpi. benar. Mimpinya, saya ingat sekali sampai sekarang. Mimpinya itu pohon gede dicabut, ditaruh di. Coba kita tafsirkan, Not. Ya, Oke. coba. Hal besar yang tadinya di Betul. negara ini Di negara harus besar, dipindah. Dia udah tumbuh nyaman Udah dengan nyaman, sampai sebesar itu. Dia Harus cabut pindah ke pot. Bayangin, Pot kecil. makanya Maknanya itu, Suster. pohon gede dipindah. Jadi sebenarnya berarti suster nggak rela. Ya kan? Bener nggak? Dipindah dari Kanada ke Jogja loh. Gue nggak mau ikut, nggak mau. Yeay, gue bisa. Nggak mau. Itu kan salah satu ya. Iya. Tafsir kan kita boleh Iya, lihat. tafsiran kan? banyak. Iya, Betul. betul. Makanya dictionary itu kayak gitu. Iya, bisa. Jadi Iya. kita Jadi, menafsirkan. Iya, sesuai kebutuhan kita. Tapi ini ada yang beberapa yang gini connect. loh, suster. Ada beberapa yang suka di kebolak-balik tadi kata Sony. Contoh nih kalau di kebudayaan Chinese biasanya gitu, ketika saya juga beberapa kali gitu si Mami ya, dia mimpi ada pesta pernikahan. Ngumpul semua keluarga. Mimpi ya? Gak Oke. lama ada yang meninggal. Nah gitu, Kayaknya bisa di kebalik gitu. ini Tapi kalau Nggak ya, bisa, runtut ya. nggak bisa. Nggak bisa, Jangan, itu nggak jangan bisa. dihubungin. Jangan dihubungin. Iya. Itu kenapa jangan yang itu, Suster? Iya, soalnya kalau mimpinya pernikahan itu salah Bahagia. satunya interpretasinya adalah si ibu itu ada persatuan antara sisi feminin dan sisi maskulinnya. Oke. Itu indahnya kemajuan dari psikologis ya. Ya. Bahwa dalam diri kita ada feminin, ada maskulin. Maskulin, Yes. betul. Ya. Ember. Ah, Feminim saya lagi timbul. Feminim saya lagi. Kan penggabungan. Ada maskulin, feminim. Yang Oke. barusan ember. Maskulin saya sekarang maskulin saya ya. Ya. Oke. Diam lu. Nangis. Feminim saya lagi timbul. Saya Aduh, perasa. kasihan. Bapak Ibu umat sekalian, saya bukan tidak mau menanggapi. Tapi kalau saya bilang saya yang nangis, kan nggak lucu ya, badan segede Iya, gini. lebih ke serem. Boleh, Not. boleh, Iya, boleh. Femininnya boleh keluar. Boleh, Cuman kan Boleh. nggak nangis juga. Gimana tadi Jos? Oke, Gimana, perpaduan. Jos? Setiap manusia itu ada perpaduan maskulin dan feminin. Feminin. Oke, Jadi dan di mimpi itu kalau dia sudah integrasi gitu ya, biasanya mimpinya pernikahan. integrasi itu apa? Fase kah atau apa? Suster? Integrasi itu artinya dia mengakui kayak saya sebagai perempuan, saya punya sisi maskulin. Oke. Sisi maskulin itu adalah
kemampuan untuk membuat keputusan Oh, rasional, iya, iya, iya. realistis gitu. Akhirnya realistis aja lah gitu misalnya. Terus akhirnya nerima. Udah saya putusin Iya. secara rasional begini. Dan biasanya rasional adalah hal laki-laki ya. Maskulin. Nah, masalahnya kan oke. kita tuh hidup di masyarakat yang memang budayanya tuh budaya timur ya. Jadi sering apa-apa tuh dikaitkan dengan mitos. Ya, kalau ada yang mimpi pernikahan, wah hati-hati bisa ada yang meninggal. Iya, Karena benar. ngumpul keluarga. Ngumpul keluarga. Oh, Lalu iya, juga iya. saya pernah mimpi tiba-tiba itu adalah saya lihat ada pemakaman. Ternyata dalam waktu dekat nggak ada kejadian apa? nggak ada apa-apa. Oh. Ya, pemakaman, kematian itu ada sisi bagian dari kita yang sudah mati, yang udah nggak ada gunanya lagi gitu loh. Bukan hanya tentang akan kehilangan seseorang ya, tidak sesimpel itu ya. Enggak, Oh. kehilangan beda lagi. Saya mimpi seseorang itu tuh menguburkan istrinya gitu. Tapi nggak ada yang nganter. Nah gitu kan kurang lebih kan. Udah. begitu Kamu aja. mimpi Saya kan? mimpi. Mimpi ada orang, Ada orang menguburkan menguburkan istrinya. Orangnya saya kenal tapi saya nggak sebut. Temenmu itu ya istrinya berarti laki-laki ya. Teman iya. Dia menguburkan istrinya Iya. tapi nggak ada siapapun di sana, Jadi, keluarga atau siapa. Kalau secara umum mimpi itu, semua yang ada dalam mimpi itu berbicara tentang kita. Mhm. Kalau kamu sebagai laki-laki, mimpi laki-laki itu adalah shadowmu, bayangan sisi Oke. gelapmu yang kamu tidak kenal. Ini alter ego bukan juga? Saya nggak Beda. ngerti itu. Saya nggak bisa oke. jawab ya. Terus jadi kalau itu perempuan, itu sisi femininmu. Oke. Itu indahnya Walaupun Iya. beda orang ya wujudnya ya. Betul. Jadi bukan orang kita ya. Di jadi- mimpinya bukan wajah kita gitu maksudnya. betul. Jadi ada sisi femininmu, itu indahnya. Hmm, Kalau mimpi itu, jadi kita kenalan, oh ini sisi femininku kayak gini toh. Oke. Oh ini sisi maskulinku itu kayak gini. Hmm. Itu. Hmm. Jadi shadow itu kalau perempuan, kalau mimpi perempuan itu shadownya sisi gelapnya dia. Mhm. Jadi kenalan. Oh, makanya itu enaknya mengamati mimpi. Kita banyak shadow itu kan hal-hal yang kita nggak mau sadar gitu. Iya. Oke. Itu dengan mimpi kita ditunjukin nih loh kenyataannya. Kamu punya kecenderungan di sini-sini gitu. Untuk sadar. Tujuan hidup kita kan untuk sadar. Iya. Kalau sadar lalu oh ini shadow saya tipenya orangnya perfeksionis misalnya gitu. Sudah tahu tipe saya perfeksionis yang ukurnya terlalu tinggi, ya udah hati-hati, itu membuat bisa sakit hati, membuat kecewa. Udah dikurangi pengaruh itu, disadari. Berarti salah satu fungsi mimpi adalah untuk mengenal diri ya. Dan Pada kontrol akhirnya. diri juga Ka- pada akhirnya ya. Karena kan mungkin Pinter juga ya dia. saya menang. Tadi udah Ditarik. Kebenaran. Sony lagi pinter ya? Enggak, bukan. Enggak, Suster gimana? harus tahu kalau Iya. Sony nyeletuk dan kedengeran pinter. Iya. Itu dia nyeletuk. Iya. Bukan hasil Bukan pikir. hasil pikir. Dan faktor air di Sumpah. dalam gelas ini. Bener. Kalau Sony ngomong dan kelihatan seolah-olah dia pintar, itu tuh dia lagi nyeletuk. Berarti Kebenaran. Oh gitu. Kebenaran gitu. Jadi perlu diuji pinter apa Betul. enggak. 90% faktor air ini nih. Kopi maksudnya. Kopi. Suster, Berarti ini semua psikologis banget ya. Bener. Itu kalau kita belajar psikologis, kalau kita ngenal diri, grounded, flashing humanity kita itu jadi kuat, dekat. Tapi kalau bicara zaman-zaman Tuhan memberikan nubuat segala Yes. macam, itu kan berarti para nabi itu apakah selalu kita bisa menyamakan asumsi bahwa mimpi itu melulu tentang gitu. tentang Ya. pengenalan Kamu mikir, diri. gitu, Tapi kan gitu. nah, Enggak, pertanyaan saya betul. adalah apakah semua mimpi itu tujuannya ke sana atau memang pada ada umumnya. pada umumnya? Kita manusia biasa gitu. Tapi memang ada juga pesan-pesan dari Tuhan, itu. Atau juga pesan-pesan dari orang yang meninggal. Iya. nah Benar. ini baru saya mau tanyain, bener nggak mereka mengirim pesannya via mimpi? Iya Yang benar, meninggal ini. benar. Jadi orang meninggal itu kalau memang dia, yang meninggal itu kan cuma pindah dimensi ya, Iya. di non fisik. Hmm. Dia itu kan care. Orang-orang meninggal ini kan orang tua kita, nenek moyang kita itu sangat care sama kita. Oke. Lalu kalau dia ingin benar-benar
memberitahu itu dia akan bisa muncul lewat mimpi, lewat Oke. meditasi seperti itu. Tapi kalau di ajaran agama Katolik sendiri kan juga memang pasti kita diajarkan kalau orang meninggal ya udah pasti kan langsung Iya. masuk surga. surga. Betul. Gitu. Iya, Nah terus ini kan dia- ilmu pengetahuan dan agama balik lagi ini Iya. nggak bisa sejalan dengan jadi lurus dia ya. yang meninggal ini kan dimensinya hanya dimensi beda. Tadi pagi kan ini Injilnya tentang kerajaan Allah gitu ya. Dia nggak bisa dilihat dengan kacamata fisik, tapi dilihat dari kacamata iman, dari intuisi, dari indera keenam kita. Jadi ya yang meninggal ini ada, cuman kita nggak bisa lihat. Oke. Kita gitu. nggak bisa lihat, tapi Ah, suster iya. dari tadi Suster bisa ya? begini. Gua agak ngeri nih. Dari tadi suster begini. Ada. Suster, ini saya agak berat nih. Kolesterol atau Masuk ada yang nempel angin. nih? Masuk angin. Kolesterol. Ini kita musuh nih. Kayaknya salah urat ya. Berarti yang sudah meninggal ini Iya. bisa berkirim pesan. Bisa. Jadi Mengingatkan. dalam munculnya dia misalnya ibu saya lagi duduk di situ. Terus atau ya apa ada orang yang mau meninggal, dia mimpinya pulang kampung gitu ya. Terus ketemu bapaknya di kampung itu, terus bapaknya nggak suruh pulang, dia Masuk diem deh aja. rumah, kalau Masuk nggak rumah. gitu. Berapa minggu kemudian meninggal. Istriku tuh sering mimpi maminya. Ya. Tiba-tiba udah sini mau kemana? Enggak, itu anakku sendirian. Ya, Oh. jadi pulang lagi. Kalau dia ikut masuk ke maminya, mungkin dadah. Benar. Ya, Bener. benar. Ya ampun, Dadah untung tuh dia dalam balik lagi. mimpi. Iya sih. Untung dia inget anaknya pulang Iya. lagi. Pas ngigo, udah Papa Nodi aja yang ngikut. Ngigo, jangan nyuruh gue gitu. Nodi aja yang kesana. Terus kita teriak lagi, nggak mau, makannya boros. Itu penggambaran yang bisa kita tafsirkan sesimpel itu nggak sih, Suster? Apa? Kita dipanggil, kalau kita nggak balik kita mati. Sesimpel itu kan kita Lewat bisa ini. menafsirkan? Atau kita perlu mengkaji lagi? Pada umumnya. Atau kita perlu mengkaji lagi pada Ya, dasarnya? kajilah, setiap orang beda-beda ya. Iya. Ah. Nah, ini juga pernah kejadian ini aku alami 30 tahun lalu ya. Seperti yang tadi Pastor Nana bilang, pasti mau ngebahas mimpi basah. Karena mimpi bisa jadi pengingat, penanda bahwa lu mulai akil balik gitu. Iya Nah, sih. tapi Boleh, pertanyaannya Atau obsesi lu. bukan obsesi, karena gue inget banget ya, my first wet dream was. Jadi itu tuh akhirnya pola pikir kita saat masih remaja. Ya. Remaja, tahu nggak? Hari itu gue terus, gue cerita aja ya, mimpi basah itu menunjukkan gue mulai dewasa ya. Ya. Besoknya gue setting, aku ingin tidur lagi kayak kemarin gitu. Aku jujur saja ini kebodohanku, karena kemarin kok tidurnya enakan gitu. Akhirnya aku mencoba, oke, gue mau tidur lagi di jam yang sama, lokasi yang sama, Arah yang sama. arah yang sama, tidak terjadi. Mimpi itu gak bisa disetting ya, Suster. Kita gak bisa nyeting Nggak mimpi ya. bisa, tapi kebanyakan kalau mimpi itu belum diberi perhatian, itu akan muncul dengan tema yang sama. Oh, tema. Temanya sama. Kalau mimpi berulang berarti Iya. itu kayak kita tuh belum diwaro gitu ya. Benar. Belum belum diingatkan, sadar. belum sadar. Berarti Papa waktu itu udah diwaro Udah. sama. Sudah ada tindakan. Boleh nggak kita ganti topik? Aku menyesal aku melempar topik. Topiknya bagus. Jadi kan ada poin kan. Iya. Poin bahwa kalau nggak diperhatiin Iya. ya akan. Dia ada seorang ibu yang mimpinya sendal terus. Sendal. Sendal. Neckerman atau kenapa Neckerman sih? Sendal itu artinya adalah bagian dalam diri kita yang dipakai untuk melindungi kita dalam perjalanan hidup. Oh, filosofinya ke sana. oke. Oke. Apa dalam diri saya yang saya pakai dalam perjalanan hidup yang ibu itu sering sendalnya hilang. Oh, Mimpinya Mimpinya sendalnya sendalnya hilang. hilang. Jadi dia ada bagian dalam dirinya yang sebenarnya tujuannya untuk perjalanan hidup itu sering hilang. Bisa jadi dia entah pribadi dia yang membuat itu hilang gitu. Saya pernah mimpi sepatu saya robek. Jadi waktu saya di Myanmar, terus saya di Kanada, mimpi saya itu sepatu robek sama gigi copot. Aduh. Bersamaan itu maksudnya? Beda. Oh, beda Beda hari. ya. Ya kalau udah sepatu
sobek gigi copot bersamaan, habis jatuh tertimpa tangga. Iya. Betul. Coba bedanya. Sakit. Kalau suster sepatu robek, kalau saya sepatu rebok. Bener, Pak. Merek. Iya. Kalau Nodi mah Kasogi ya. Aduh anak lama. Gak ada yang mau. Kasogi. Oke, mimpi itu terus gimana sih? Jadi saya mimpi sepatu yang robek itu artinya kan saya selama ini pakai sepatu itu di Myanmar efektif. Tapi kalau di Kanada udah nggak cocok lagi. Jadi ada pola pikir, persepsi saya yang saya sering pakai di Myanmar harus dibuang. Misalnya ya di Myanmar itu kan listriknya mati 5 jam sehari apa 6 jam sehari. Jadi saya di Kanada itu pasang laptop terus tiba-tiba langsung masukin colokan Karena gitu loh, khawatir. takut Oh, iya, khawatir. takut mati. Ya, aku harus ganti persepsi ini. Kebiasaan. Ganti. Oke. Tidak melulu hal yang besar ya. Simple things Sederhana ya kayak ternyata gitu ya. disadari. Oh. Ada bagian kebiasaan saya yang saya harus tinggalkan, saya harus beradaptasi dengan Oke. Paham. itu. Jadi sepatu Ya, ya. mimpinya. Ini kan kalau suster enak karena suster sudah belajar kan simbol-simbol mimpi Iya, dan tafsir lain-lain. mimpi. Sebenarnya kalau kayak umat umum nih ya yang sedang nonton Rumah Noni hari ini pengen belajar tentang simbol-simbol mimpi ini, ada apa aja yang standar basic aja gitu. Gimana suster caranya? Ya, yang standar-standar itu ya seperti tadi ya, mimpi jatuh itu biasanya ada dukungan emosi atau spiritual atau juga materi finansial yang hilang. Jatuh Oke. itu berarti dia dari Lari, atas jatuh, ke bawah. duduk, jatuh. Atau tiba-tiba jatuh jadi jatuh ke jurang, Jurang. Iya. zuk kayak hilang, kayak ada hilangan dukungan kan, itu kan jatuh. Oh, gitu. Oke. Kalau kita mimpi jatuh miskin. Kalau mimpinya itu mimpi buruk ya. Kalau mimpi Iya. bagusnya jatuh cinta. Iya, oh iya benar. Cuman dengan status kami yang sudah menikah, Udah nggak bisa, nggak bisa. Bisa aja jatuh cinta tuh tiap hari loh. Jatuh cinta sama diri sendiri. Oh, Asik. tidak melulu keluar ya. Enggak Ke dalam ya. harus. Jatuh cinta sama diri sendiri terjadi kalau kita mulai ngerti diri sendiri. Sebenarnya kita bisa mencintai orang lain kalau jatuh cinta sama diri sendiri. Oh gitu. Dan di mimpi itu ceritanya kita sedang jatuh cinta di dalam mimpinya. Tapi maknanya mungkin itu kita ke diri sendiri. Iya, jatuh cinta itu mimpinya apa ya? Saya waktu itu ketemu Eva Arnas. Boleh dong jatuh cinta sama Eva Arnas. Lagi begini. Lagi begini. Hah? Gue tanya, Iya. lagi begini. Itu not. Aduh, Persis di posternya. kayak Koko Kevin. Ternyata mungkin maknanya saya harus memperpanjang dulu ketek. Eva Arnas. Sampai di Iya, sampai di. Son, Iya. dari Myanmar ke Kanada, ke Iya. Jogja, ke Bandung, Eva Arnas. Eva Arnas. Gue nggak tahu artis Myanmar. Nih yang kayak misalnya gigi copot ya. Itu kan lucu juga sih. Saya kan waktu di Myanmar kan bahasa Inggris saya dianggap hebat kan, apalagi guru bahasa Inggris. Ya saya, sister, your English is really good. We are very impressed by your English. Sampai di Kanada itu kan semua English speakers ya. Iya. Kalau ngomongan saya itu kan English as a second language gitu Iya, ya. Kalau ngomong kadang-kadang ladies and gentlemen. Pak beledug. Iya, We are talking about. Aduh mau ngetawain saya juga gitu. Iya. Ladies and gentlemen. Atau We yang are Singlish talking ya. about- Singlish ya, little Singlish. to me, little Little, to iya. me. Salary not up gitu. Your English is so destroy. Bahasa Inggrisnya hancur banget. Terus pakai lah gitu ya, Iya, oke lah, lah oke gitu kan. lah. Jadi orang-orang di sana bingung, excuse me, aduh. Iya. Jadi mereka nggak ngerti kan, itu kan emphasis, itu kan Iya. pronunciation kan beda penting. juga. Jadi kadang-kadang dia nggak ngerti saya gitu. Aduh saya jadi ciut, percaya diri saya jadi kurang gitu kan. Karena nggak bisa berkomunikasi. Yang Baik, tadinya merasa lebih di satu tempat, confidence ternyata gitu di di satu situ. tempat harus. Iya, karena melihat bahasa ke Inggrisnya atas beda. lagi. Saya harus belajar kan. Iya. Jadi gigi copot. Oh, kayak ada sesuatu yang nyopot Hilang. dan di sesuatu apa? Sesuatu yang copot. Kayak salah kan jadinya gara-gara ada sesuatu yang Hilang bagian percaya diri. komunikasi. Oh, bagian Oh, komunikasi. detail lagi. Iya. Saya pikir kalau orang ngomong pedenya kurang. Ya, Bisa jadi. Bisa pengaruhnya PD-nya kurang. Ah. Bagian
berkomunikasi dengan publik, berelasi. Nah, Iya. pertanyaan Ya saya kan cocok tadi, kan? Pas, Jadi pas. orang kadang-kadang interpretasinya kayak primbon itu lu gigi copot apa gitu. Kehilangan Dan seseorang. iya. Iya. Padahal itu bagian dari komunikasi kita yang membuat Oke. kita jadi percaya diri itu hilang. Mbak, pertanyaan saya tadi, suster, umat umum yang pengen tahu nih, yang lagi nonton pengen tahu gimana cara belajar simbol-simbol ini, ada literasinya? Ada dictionary-nya. Di? Jadi pergi aja ke Google. Itu ada. Gak usah pergi, di sini aja. Ya, soalnya suster nunjuk pergi aja, kita kan melihat. Iya. Kemana nih? Pergi aja ke Google, nggak Pergi usah. aja. Di Pergi handphone aja. Kita hampir nyewa kuda. Kita berangkat ke Yasguru Samco. Perjalanan ke barat. Nyari Ternyata Google. pergi aja ke Google. Di sini dong. Perjalanan ke barat dari Google. Oke. Apa namanya? Jadi itu ada website Dream Dictionary gitu. Suster, sorry, saat kita mengakses ini tetap butuh panduan guru mimpi nggak seperti Iya yang betul. suster? Nggak bisa sendiri. Nggak bisa lah. Nama- Kalau belum latihan ya. Oke. Makanya kursus mimpi bagus. Kursus Ada mimpi. itu banyak ya, suster, untuk Ya saya sering kasih kursus mimpi online atau diminta by request bisa. untuk kita sebagai umat Katolik supaya kita nggak salah ngambil guru Persepsi, nih. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin mimpi kan pada akhirnya kalau kita ngomongin ranahnya gereja Katolik nih ya, suster ya, ini pasti akan ada sudut pandang yang mungkin beda. persepsi. Ada orang yang akan ada orang yang selalu mengkaitkan dengan kitab suci, enggak, mimpi mah tidak melulu ini, tapi kalau mungkin kita mempelajari ternyata mungkin ada dari sisi kehidupan sehari-hari, oh bisa ditafsirkan kok, bisa dipelajarin gitu. Bisa. Nah, untuk mencari tahu apakah kalau kita umat Katolik nih, guru mana yang tepat gitu, suster? Apakah kita bisa membedakan dengan atau semua sama aja guru? Guru yang penafsir tepat mimpi. itu yang dia bilang mimpi itu yang bisa mengartikan diri sendiri. Itu pertama. Oke. Jadi yang guru ini seperti saya ya, kalau ada yang mimpi, saya lebih banyak bertanya. Kegiatan sehari-hari. Ya ini yang ada hubungannya dengan mimpi dia. analisisnya. Itu misalnya kemarin ada yang mimpinya Digigit ular. misalnya digigit ular Hmm. gitu ya. Lalu ular bagimu itu gambarannya apa? Oh, misalkan Karena setiap orang punya persepsi ular Iya. kan beda-beda. Iya. Yang suka ular kan beda, yang Iya. takut Oh, iya, iya. ular gitu. Hmm. Kamu kalau lihat ular itu karakteristiknya apa? Hmm. Uncontrollable misalnya, menakutkan. Oh, oke. Kayak gitu. Licik misalnya. Bisa licik Ah, gitu iya. kan, setiap orang interpretasi. Beda, iya. Lalu bayangin dalam hidup semua sehari-hari ada nggak situasi yang kamu merasa begitu? Baik kita ataupun orang lain. Kita, Oh, kitanya. kita, Hmm. karena kan selalu hubungannya dengan Iya. kita seperti itu. Lalu oh iya suster, saya ada peristiwa ini. Nah rasanya itu seperti itu. Artinya itu tuh tidak jauh dari hidup kita ya, suster? Benar. Artinya gini, apakah mungkin itu pengingat kita dari kejadian setahun lalu? Bisa, Bisa. Jadi kita harus meruntut ke belakang dong. bisa ya. Enggak selalu misalkan baru kejadian 2-3 hari lalu, seminggu, bukan, enggak Itu juga. umumnya begitu, tapi Ah. bisa juga di masa lalu. Kepahitan. Bisa. Ya, ya. Mm-mm. Ini jadi kayak film Inception, ingat gak sih? Film Inceptionnya Mas Leonardo DiCaprio. Itu iya, jadi film Inception itu membahas tentang mimpi. Mimpi itu ada levelnya, Not. Lu tau gak, bahkan kalau misalkan lu mimpi ya kaki lu nendang gitu, Ya. itu tuh ada penjelasan ilmiah. Barusan gua kena kaki ini sakit loh. Tapi bener. Nyontohin tapi kena. Ya itu Son, yang kita lagi tidur tiba-tiba kaki lu Nendang. nendang, lu ikut nendang Lu kan? ikut nendang. Lu Tajam lagi ya. Ini nih. Tajam kasih ujungnya lagi ya. Aduh Ya, kasihan. udah Tok. gitu gue nyontohin kan gak kelihatan juga ya. Tapi gue mau melakukan itu kena sendiri kan. Nah jadi maksudnya mimpi itu ternyata kalau di film itu ya gue nggak Ya. tahu karena gue nggak punya kemampuan membuktikan film itu. Artinya mimpi memang sesuatu yang saintifik, bisa dijelaskan dengan ilmu, Iya. bisa diteliti, bisa dicari tahu gitu. Betul. Dan di film itu ya it might kill you loh at that moment ya. Satu titik itu bahkan bisa berbahaya kalau memang kita tidak mengartikan mimpi itu ya, menganggap mimpi itu ya mimpi. Jadi kita kayak yang secara tidak sadar nggak penting. Padahal mungkin itu dia tadi alarm Iya. pengingat gitu. Betul. Jadi dari pengalaman saya mengolah, jadi kan saya kenal diri sendiri ya. Terus juga Tuhan kasih pesan gitu loh. Misalnya saya pernah itu bos saya itu ya dalam kerasulan ya, ada bos yang bilang suster itu apa ya nggak bisa dipercaya lagi.
yang ngalami aja, yang kayak gitu kan di mana-mana ada Ya, ya. Ada betul. Terus saya Yang langsung gibah-gibah. shock gitu, Hmm. shock gitu kan. Terus padahal ini orang yang saya hormati. Lalu malamnya mimpi saya adalah ini yang indah. Jadi saya mimpi di sekolah, lalu ada sekolah yang biasa saya ngajar di sekolah Indonesia di Yangon. Terus ada guru di situ bilang, suster itu pahanya memar-memar itu. Oh iya ya. Tapi kok saya nggak sakit gitu ya. Terus, nah sekolah artinya sekolah hidup. Betul. Mimpi sekolah itu artinya sekolah hidup. Kalau levelnya SD, SMP, universitas itu level consciousness kita. Oke. Terus di sekolah itu, lalu si guru ini bilang, suster pahanya memar-memar. Paha itu adalah fondasi prinsip Oke. untuk berdiri. Saya Ya. berdiri, ternyata prinsip saya itu hanya dipukul, tapi hanya memar, nggak patah. Oke. Jadi prinsip saya yang saya pakai dalam hidup sehari-hari, yang dipertanyakan oleh bos saya itu nggak usah dimasukin hati. Karena Oke. toh juga masih bisa bertahan walaupun Yes. memar gitu ya. Yes. Sakitnya iya, tapi tidak sampai membuat jatuh. Mau Iya. dipanggilin Hancur. tukang refleksi Ya, enggak barangkali. gitu. Bukan. Jadi intinya itu bagusnya adalah Iya. Tuhan tuh hanya bilang, udah nggak apa-apa walaupun dia mempertanyakan prinsip saya, mempertanyakan tingkah laku saya, keputusan saya, ya nggak apa-apa. Itu kan tapi kamu sudah pegang prinsip, walaupun dipertanyakan dengan memar-memar itu, Ya. Iya. itu dicuekin aja, nggak usah dimasukin hati. Oke, berarti dengan kata Hebat, lain kan? kita tuh mesti peka juga Iya. sama Iya. diri kita Betul. sendiri ya. Lama-lama kalau mengolah mimpi itu jadi peka yang di luar kemampuan pikiran rasional. Pikiran rasional itu hanya sebagian kecil dari diri kita sesungguhnya. Kita sesungguhnya kan kesadaran sebenarnya. Iya. Kesadaran lalu bangkit. Jadi kadang kita kalau masuk ruang kan ini, aduh rasanya apa? Itu kan intuisi, bukan Iya. pikiran Oke. rasional. Betul. Nah itu yang perlu kita bangun. Nah Iya, mimpi itu membantu kita untuk punya Ya, kepekaan di situ. Kalau pas mimpi dan ingat, kadang Iya. sering kali kayak saya sekarang Iya. akhir-akhir ini jarang ingat mimpi, tidur bangun udah gitu kan. Cuman jarang mimpi. Kalau istri memang sering mimpi. Apapun Mimpi dia ngigo. mimpiin. Mimpi kalau Mimpi. gua ngigo. Bisa tiba-tiba, siap puas. Bisa ngomong gitu. Lagi tidur. Kolaborasi yang luar biasa. Istri mimpi, suami ngigo. Ah. Terus gue bisa tiba-tiba gue bangun, Eh. jalan terus gue kipas-kipas, terus gue tidur lagi. Lu sleepwalking. Tapi nggak Ya, lu jauh. bangun jalan kan? Berdiri doang dari kasur, terus gue buka baju, terus gue kipas-kipas. Panas ya. Terus gue Emang tidur gerah? lagi. Emang gerah? Maksudnya atau? Nggak tahu. Oh. Tiba-tiba Kata bini apa? pagi-pagi diceritain begitu. Oh, Makanya lu ngigo tadi pagi gitu. subuh. Nesya takut nggak tiap kali lu gitu? Nat? Enggak, Maksudnya? malah dia bilang mau divideoin kan kurang ajar kan. Untung dia juga kaget jadi dia nggak sempat ngambil handphone dan videoin. Kan kesal ya kalau divideoin. Bang. Iya. Suster, ini saya lihat tadi di Google nih ya. Banyak tapi dalam bahasa Inggris ini iya tuh. memang. Tapi kan bisa diterjemahin kan? Iya. English version. Itu memang kebanyakan bahasa Inggris karena dia pakai pakai aspek psikologisnya diikutsertakan di situ. Oke, cuman ini yang manapun sama ya berarti webnya. Kurang lebih mirip. Mirip-mirip. Saya lebih sukanya yang ada judulnya Anti-Flow. Oke. Mana? Gak ada. Sambil dicari lah. Iya nanti saya beli Suster, berarti suster pernah melihat ini nggak sih bahwa ini tuh di kalangan umat Katolik atau gereja Katolik ini sesuatu yang aneh atau tabu untuk diangkat nggak sih untuk dibahas? Atau karena itu dia kalau kita ngomongin mimpi awalnya saya sama Nodi berpikir ini akan menyentuh ke ranah mistis. Tadinya kita punya kekhawatiran ke sana, Iya. tapi ternyata ini sangat scientific gitu. Dan Nah, realistik. realistik. Nah, tapi Iya, bagus kan? betul. Tapi artinya di gereja sendiri mungkin suster pernah ada pengalaman sharing dengan imam atau sharing dengan umat bahwa hal membahas mimpi di lingkungan gereja Katolik itu sesuatu yang tabu nggak sih? Atau ternyata sekarang biasa aja gitu? Nyatanya minggu depan saya diundang untuk kasih kursus mimpi pada suster-suster dan romo-romo. Oh, Artinya ini sudah bukan Sudah hal yang aneh, bukan mistis, ini tuh Enggak, emang scientific. yang perlu di setiap orang tahu Nah, supaya acaranya- kenal diri sendiri. Acara ini ada MC-nya nggak? karena kita pun pengen belajar banyak. Nggak, jadi- kalau udah ada bagus kita mau jadi peserta. Iya. Kalau belum ada, biar kami bantu. Nyariin MC, kita mah mau jadi peserta, Ah. mau ikut. Sus, berarti ini para imam dan suster-suster Iya. juga mulai dibekali. Udah lama. Atau sudah lama? Saya aja kan
udah 28 tahun yang lalu Iya, benar. dibekali. Dan ini bisa membantu para imam dan suster untuk melayani ke umat ya. Kemampuan Iya, jadi menganalisa mimpi. minimal mengenal diri sendiri. Oh. Lalu ketika ada umat yang bertanya mimpi kan dia bisa membantu. Dari sudut pandang gereja tetap ya, basicnya kan ini adalah Dari sebenarnya ini scientific kok, nggak harus ngikutin gereja. oh oke. Seluruh orang manusia nggak ada. Saya ngasih kursus mimpi juga pada pendeta, ada yang Muslim juga, ada yang Buddhis juga. Oh oke. Ini kan soal manusia, Hmm. nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi oke. iya udah, berarti jangan ratakan ya, kalau agama dan juga sains itu harus berjalan beriringan tanpa harus saling menyakiti begitu ya. Malah Oke. perlu diintegrasikan itu kan. Saling Iya. gandengan tangan. Maksudnya dengan suster memberikan pengajaran ke suster lain dan para romo ya, artinya ini sesuatu hal yang Gereja Katolik sangat open loh untuk menerima hal-hal seperti ini. Kita nggak ngomong tentang dogmanya ya, tidak, tapi bahwa ternyata ini memang terjadi di masyarakat. Kita punya mimpi dan itu bisa dianalisa sebagai manusia, as a manusia human-nya. yang ada alam bawah sadarnya gitu. Makanya waktu saya diundang kelompok pendeta perempuan itu, mereka merasa itu penting karena mereka ingin kenal diri sendiri sehingga ketika mereka jadi pemimpin rohani Iya. lebih mereka bisa tahu, dari aspek membawa dirinya. psikologis gitu. Suster pernah ada cerita nggak pengalaman umat yang datang menceritakan mimpi dan ternyata suster memberitahu bahwa ini akan menyakiti dirinya? Pernah ada nggak bahwa, waduh ini Kayaknya berat nih aku kalau ngasih kasusnya. tahu ini akan membuat orang ini sedih gitu. Saya kembali lagi kan, dia yang ngertiin bukan saya. Suster hanya mengantarkan, maknanya memfasilitasi. Kalau mimpi misalnya dia mimpi kecelakaan mobil gitu, lalu kecelakaan sampai sakit. Apakah dalam hidupmu sehari-hari ada peristiwa kamu yang tidak diduga tiba-tiba ada yang menyakitkan gitu. Kan dia yang jawab sendiri. Oh, jadi kayak terapi psikologi Iya, lagi, ngobrol gitu. Jadi bukan dia nemuin. bukan yang judgmental ya, karena Enggak. akan menggali. Betul. Romo Jadi juga dia ada Romo yang pernah, suster aku mimpi ada, ini nih. ada, suster juga ada. Oh gitu. Ya kita manusia kan. Iya, kan, dan semua orang bermimpi. Iya. Semua orang butuh mencari tahu. Ada waktu saya kasih kursus mimpi, ada yang Romo yang ikut. Lalu ada lagi Romo sesi di kelompok mimpi yang lain, Romo ikut, dia mimpinya telanjang di depan umum. Nah, Yang tadi dibilang Ya, suster, ada kebanyakan maknanya. Romo-Romo mimpinya telanjang di depan umum. Pastor Nana. Itu tadi artinya apa sih? Iya, suster, Artinya- kenapa? Kok bisa? Artinya itu kan kalau telanjang depan umum kan yang muncul rasa yang paling muncul itu kan Malu. shame ya, malu ya. Jadi ada peristiwa sehari-hari, ya ada peristiwa sehari-hari yang bagian private dia diekspos. Wow. Oh. Jadi harus disadari, oh ternyata misalnya ada peristiwa, saya tanya Romo itu, kok bisa ya Romo mimpi itu ada apa? Iya, dia ketika ada rapat, lalu ada satu orang yang memang sangat kritis, mengkritik dia terus, itu bilang, Romo itu tidak memberi contoh kepada umat gitu. Lalu Romo bajunya nggak benar, rambutnya gondrong, gini-gini. Tatoan. Terus dia pikiran rasional bilang, ayo udah biarin aja, cuekin. Tapi sebenarnya tanpa sadar di dalam itu ada rasa shame, dipermalukan di depan. Lalu dia sebagai manusia ya oke, ternyata saya kalau ada yang berbicara itu saya akan sensitif dan rasa malunya besar. Lalu ya di masa depan kalau orang itu mengkritik, bagaimana saya memproteksi diri Dan supaya menanggapi gitu ya. menanggapinya dengan lebih bijak. Jangan ngikutin pikiran. Nah ini masalahnya sih, kita itu terlalu percaya pada pikiran rasional, padahal pikiran itu belum tentu benar. Oke. Jadi kita perlu kritis dengan pikiran yang kita pikirin. Berarti tips and triknya gimana nih sekarang biar kita lebih peka dengan pikiran yang yang tidak rasional tadi Ada nih? yang bilang salah satunya meditasi. Iya nih. Pintar. Kalah. Nah, ngomongin meditasi nih, suster. Terus terang aja, saya tuh di menit kedua ketiduran. Nggak nyampe 5 menit tuh enak banget ya dengan suara burung. Kiu 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 kuk, cakuk kukur.
Meditasi itu kok gampang bobo ya? Biasanya orang yang sering pakai pikiran rasional itu kalau meditasi memang sering tidur, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke Nggak apa-apa. lanjut. Lain kali meditasi bawa guling. Ada cerita, kan saya ngasih meditasi sore sebulan sekali, Oke. meditasi pagi sebulan sekali. Tadi pagi di atas, tadi, di atas, di sini ya. Terus setiap waktu meditasi sore itu ada yang bilang, Suster terima kasih ya meditasinya bagus sekali sehingga saya bisa tidur. Wah. Iya. Ya, Ya, orang itu sayang. Karena orang itu overthinking. Oh. Jadi dia sangat bersyukur dengan ikut meditasi saya, dia jadi Bisa bisa tidur. istirahat. Bisa istirahat karena orang yang meditasi itu kan sebenarnya meditasi artinya shift Oke. dari pikiran rasional ke alam sadar. Oh, switch. Pindah. Shift. Oh, gitu. shift. Oke. Kalau saya malah nggak pernah bisa konsentrasi kalau meditasi itu pasti otaknya muter kemana-mana. Iya. Tapi pernah lu nyoba Pernah. meditasinya? Oh. Pernah kayak contoh retret ya di Pratista. Oh, dulu iya, gitu, iya, segala iya. macam. Kita tenangkan pikiran, kita hening sejenak. Lu mikir Owen's Kitchen kan? Bukan. Di Mikir pesanan kan? Maaf, di kejauhan misalkan ya, Eh. tukang nasi goreng lewat tak kedengeran. Ya, Ya. kalau nanti godanya seputar mie, nasi goreng. Iya kan, maksudnya Iya, ya, iya. itu ciri-ciri orang rasional atau Ya, tanpa sadar itu sadarilah ketika Ya. lagi ini terus ada mie, oh Ke-distract. langsung mikirkan gitu ya. Iya. Jadi istilahnya kita tanpa sadar itu banyak ngikutin pikiran. Kembali lagi kalau kita ngikutin pikiran, kita dikerjain sama pikiran, dikontrol sama pikiran. Oke. Membuat kita jadi tidak cerdas Oke. dalam hidup. memang kebetulan agak bodoh. Aku nggak bilang loh, Iya. aku cuma bilang ya. Ini perasaan kita pribadi Iya. berdua Pribadi. memang gitu sih. Nah, kalau kami berdua itu Iya. selalu merasa bodoh. Iya, gitu. Terus, tapi berarti butuh Cuma latihan ya. merasa ya. Merasa. Merasa dan kelihatan. Setelah berarti harus dilatih dong meditasi. Harus bagaimana cara melatih meditasi yang Baik dan benar. meditation for beginners aja. Gampang sih, gampang banget. So gampang buat suster. Buat kita susah. Aduh, wajahnya betul? memelas. Apa betul tangan harus begini? Harus begini. Saya pernah nyoba gini, Sus. Gimana? Susah gak sih, suster? Bingung. Aku kalau murid-muridku waktu meditasi, ayo tangannya begini. Udah gitu, fokus. Mana bisa? Ayo bisa. Suster, ada challenge buat suster adalah kalau bisa membuat saya dan Sony meditasi dengan tenang. Iya, kayak terserah gitu. Gimana? Saya caranya? memotivasi teman-teman itu ya. Kamu mau belajar sadar enggak? Mhm. Itu intinya kan bermeditasi itu sadar, Oke. bukan mengikuti pikiran. Pikiran itu membuat kita jadi overthinking gitu loh. Mhm. Caranya, nih seperti saya jadi kaki tadi pagi Injil itu waktu saya misa, itu kerajaan Allah ada dalam sehari ini. Oke. Hari ini artinya kita sadar. Sadar itulah yang membuat kita itu lepas bebas, gembira. Oke. Lepas dari penderitaan, kecemasan, dan kemarahan. Di prinsipnya adalah ketika kita mengalami kecewa, marah, sakit hati, sebenarnya kita dikendalikan pikiran masa lalu. Oh. Oke. Ketika kita cemas, takut, gelisah, kita dikendalikan pikiran masa depan. Oh. Nah, orang sadar itu hidupnya sekarang dalam present. kerajaan Allah. Caranya untuk sekarang adalah fokus pada pernafasan Mhm. atau panca indera, melihat, mendengar, mencium, merasa ini, tanpa menilai, memberi komentar atau menganalisa. Karena itu unsur pikiran. Oke. Oh. Jadi yang sering kita kebanyakan hidupnya dalam alam bawah sadar ilusi karena lebih banyak persepsi. Oh. Tapi tetap harus melatih diri Itu untuk bisa di latihan. titik itu ya. Suster, Caranya kalau memang agak susah, caranya ya setiap hari misalnya 10 menit aja nyoba diem, fokus pada dengar satu suara, 10 menit dengar suara itu. Kalau ada pikiran datang, ambil nafas panjang, bilang sama pikiran itu, ntar ya Kak, aku beri perhatian. Sekarang mau fokus saya mendengar. ya. Nafas lalu buang. Saya gitu sih, suster, tiap pagi. Saya dengerin suara tukang bubur. Dari jauh, ting. Suster, tapi lihat sisi baiknya, dia berbuat dengan
Udah mulai deket, gua langsung lari ke dalam, ambil mangkok, Sus. Lihat kan suster? Iya, lihat. Saya Dampaknya. melihat dengan mata saya ketika dia ngomong tukang bubur, matanya berbinar-binar. Iya. Tapi persepsi saya nggak Persis. tahu, judgement saya nggak tahu apakah dia rakus apa. Itu bukan urusan, nggak ada Bener. urusan. Nggak bisa bahaya. fokus aja, Nggak bisa. nggak bisa fokus. Tukang bubur. Lama-lama Ya. makin deket gitu. Tapi kan memang para rohaniawan ini kan juga salah satu kegiatannya adalah meditasi ya. Jadi artinya memang meditasi inilah bagian dari kegiatan manusia yang bisa dilakukan dan untuk mencapai tujuan itu kan. Tanya lu Pastor Nana meditasi nggak tuh itu? Pastor Ya, Nana tanya tuh. malah dipijitin. Refleksi itu. Nih AC kecilin, kasihan Pastor Nana. Dipijit. Kata saya juga ini saatnya fresh care masuk. Rasa apa tadi? Wangi apa? Citrun. Oke, berarti kalau yang disarankan suster buat kita meditasi sebenarnya hal yang baik, tapi Sederhana sederhana. sekali, fokus pernapasan, udara masuk ini 10 menit aja paling ya, rata-rata setiap hari 20 menit. Kalau teman-teman nyupir misalnya naik motor atau ini, lalu pas lampu merah itu belajar menggunakan mata daripada mikirin, karena itu kan masa lalu atau masa depan. Oke. Itu lihat awan, oh awannya bergerak, oh awannya warna ini, oh ini. Tapi kalau udah mulai bagus ya, itu udah pikiran. Oh, memperhatikan saja gitu Lihat, ya. observasi. Kalau dia gerak, kita ikutin geraknya nggak apa-apa. Ya, gerakin aja. Awalnya kemana? Kalau udah ada tet, berarti udah hijau. Iya, iya. Ya, Oh, iya, iya. oh Iya ya, dong. betul. Iya, 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 Itu iya. jadi membangun untuk the present moment. Iya. The present moment lah membuat orang cerdas secara emosi dan spiritual. Iya, iya. Makanya drama-drama itu karena persepsi. Iya. Drama apa ini teh? Drama kehidupan maksudnya? Drama Korea. Iya. Berarti Iya, iya, kalau iya. gitu ada drama-drama di Iya. paroki-paroki, itu persepsi itu biasanya. Bener, ujung-ujungnya semua drama itu adalah persepsi. Aku nggak komen kalau yang Nodi tadi, aku minum kopi. Soalnya tidak bisa dipungkiri drama itu di mana-mana ada. Bener. Baik di keluarga, Kalau baik di ya, mana-mana kalau ada. orangnya sadar, drama itu makin lama berkurang. Iya. Karena dia bilang, itu drama dunia, menang kalah, salah benar, itu drama dunia, nggak usah diikutin. Ambil nafas, lepasin. Oh, berarti- Makanya orang sadar itu enak, rezekinya banyak. Amin. Oke. Benar. Iya, 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 Rezeki iya, nggak iya. harus uang. Iya. Banyak teman, Kesehatan. kesehatan gembira, enak. Iya, iya, iya. Ketawa lepas. Ketawa terus, dikira Kayak orang kita gila nggak barusan- apa-apa. Dari tadi tahu nggak kita ketawa-ketawa ini adek ini lagi tidur loh. Bentar lagi bangun loh. Ya adek, kesian loh ini. Dari tadi bobo si Tapi adek. dia senyum loh. Dengerin jokes kita. Dengerin kita, bener, itu. Bisa. ya. Tapi artinya kita cobalah. Kalau gue mungkin setelah ini nanti ya, kita mungkin nggak ada saja sehari, 2 hari, seminggu Iya. mencoba memaknai, mencoba merefleksi diri. Tadi Iya. mimpi apa? Coba maknai dengan Iya. hal-hal yang baru kita alami, Iya. kita Oh. analisa. Betul, pergi aja ke Google. Oke, oke. Itu banyak artinya, lalu pilih yang paling dekat. Oke. Oh, ya. Dan kalau untuk yang jarang ngerasa mimpi nih. Nah, sebelum tidur doa, Tuhan bantu saya ingat mimpi ya, gitu. Oh, oke. Oh, oke. Karena Betul. tiap orang tiap hari pasti mimpi. Pasti mimpi. Pasti. 3 sampai 6 mimpi. Wow. 3-6. Oh. Durasi pendek dan panjang. Ada Ada yang pendek, durasi ada nggak? panjang. Masa episode 1 sampai 6, Pak? Lu pernah nggak ngerasain mimpi kayak yang lama? Ceritanya Iya, tuh iya, iya, panjang. iya, Ada iya, yang iya, cuman iya, iya. gitu tuh, tato bangun gitu. Iya. Itu ada durasi ya? Karena ingatnya aja, ingatnya lama atau cepat. Oh, jadi Iya. bukan ada durasi pendek atau panjang ya? Enggak. Seingatnya kita. Pendek atau Iya. panjang nggak penting sama durasi, Pak. Gini. Ini episode yang berbeda. Ini mimpi. Ini maksudnya. episode yang berbeda. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Oke, nanti nyoba. Itu adalah alarm tandanya bahwa kita sudah harus mengakhiri Iya, pembicaraan udah kita selesai hari ya. Oh, ini. iya, iya. Oh, Betul. cepet banget. Gak kerasa Nggak ya, kerasa. suster ya. Aduh. Nanti ngobrol lagi ya sama Suster Agnes ke bahasan apa Iya. ya, mimpi kan udah. Betul. Suster ada tayangan di YouTube juga barangkali? Saya, Hah? tayangan saya. Belum. Hah? Di YouTube? Ada apa tuh Ada. channel? Boleh di-share jadi Oh, siapa tahu ada yang mau enggak. lihat. Oh iya ya, belum lah. Belum ada. Saat ini belum. Gak apa-apa nanti bikinnya di Komsos Keuskupan Bandung aja. Iya, nggak apa-apa melayaninya di Jogja, syutingnya ke sini. Iya. Segala-gala kalau ada Kristo bisa. Iya. Suster terima kasih ya Ya, sudah berbagi aduh, mengingatkan senang kita sekali. bahwa
intinya ini sekali lagi ternyata mimpi kalau dari kenapa ampasnya lu minum? Suster, ini tandanya apa yang gini nih? Kopi ampasnya diminum. Lu mimpi apa dong tapi minum ampas? Mimpi nggak sadar. Intinya adalah ini tentang merefleksi diri, mencari tahu, mengingat. Tuhan mengingatkan kita mungkin lewat mimpi yang kita tidak sadar bahwa ternyata tidak jauh-jauh cara Tuhan berbicara. Yang serem kan adalah kalau Tuhan bicaranya langsung. Nodi, Sony. Itu bukan suara Tuhan. Iya, bukan. Karena Tuhan sudah tidak melakukan itu ya. Tuhan lewat selalu perantara bicaranya nabi. lewat tanda-tanda. Tanda-tanda. Dia nyanyi, ya kita. Terima kasih umat sekalian sudah menyaksikan Suster Agnes, Nodi, Sony. Kami pamit dari rumah Noni hari ini. Bye. Bye. Thank you.